Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Study with Afif. Kali ini kita akan belajar mengenai tentang topologi-topologi yang umum pada jaringan. Dimana yang sebelumnya kita udah tahu tentang topologi peer-to-peer, terus client server. Itu hal umum sih. Nah, di sini kita akan membahas yang biasanya yang umum lagi, tapi jarang teman-teman kalau dengar. Mungkin dengar pas waktu pelajaran untuk khususnya yang anak SMK teknik komputer dan jaringan. Di sini ada yang namanya topologi star. Topologi star sendiri itu dari sini. Kita siapkan dulu switch dan siapkan juga PC. Nah, PC ini sebagai end device nya sendiri kita siapkan 5 buah. Oke, kira-kira seperti ini, dan kita hubungkan kabelnya satu persatu. Oh ya, sebelumnya kita matikan dulu switchnya. Portnya by defaultnya itu memang sedikit, kita harus menambahkan secara manual. Klik on. Oke, topologi star itu sebenarnya satu bukan terpusat sih, dimana topologi ini tidak memiliki yang namanya server yang tempat untuk satu manajemen dalam jaringan. Tapi sebenarnya ada manajemennya. Yang kita gunakan hanyalah menggunakan switch yang dimana cuma berfungsi sebagai distribusinya saja. Nah, itu sebenarnya di topologi star itu seperti ini. Dan ini mirip sama kayak di video yang sebelumnya tentang client to client. Kita cuma nambahkan ya IP-nya. Contoh satu kayak gini. Dan tambahkan juga Oke, setelah ditambahkan IP-nya semua, kita uji koneksinya dengan PDU. Pastinya dia bisa komunikasi satu sama lain. Sebenarnya cukup gampang sih. Topologi star itu kayak gini. Dan yang kedua itu topologi bus. Kalau teman-teman kalau tahu itu kayak gini. Ini ada yang namanya kita sediakan juga server dan beberapa switch, mirip sama client server, tapi ada perbedaan di sini. Kita siapkan 4 buah switch dan kita siapkan juga end device PC di tiap-tiap di switchnya. Nah, kita udah siapkan dan kita hubungkan seperti kayak gini. Topologi bus sebenarnya kayak gini. Jadi perangkat itu memiliki satu
distribusinya tersendiri, yaitu melewati switch. Misal perangkat ini punya switch ini, perangkat ini punya switch ini sendiri. Kita coba dengan service, kita kasih IP pada server. Nah, dengan gateway-nya kita kasih juga sama DNS-nya seperti client server kita belajar di video sebelumnya. Oke, kita kasih service-nya ini, default gateway-nya kita kasih punyanya server. Oke, kita kasih 10, startnya 2, kita kasih 5 maksimumnya, save. DNS nya juga IP nya si servernya. Oke, add. Terus kita uji koneksi, uji pada si klien yang terhubung pada switchnya secara DHCP. Oke, terhubung, dan kita coba ping melalui domain. Oke, seperti yang kita ketahui pasti berhasil. Sebenarnya konsep dari bus sendiri mirip sama client server, hanya saja dia setiap perangkat memiliki satu distribusi perangkat jaringan, yaitu berupa switch atau hub, dan dia berbentuknya itu seperti kayak T gini ya. Oke, desktop, terus klik DHCP. Oke, successful, otomatis bisa. Oke, kita coba lagi, successful, kita ping juga. Oke, dan kita coba ke web browsernya. Oke, dan terakhir kita coba. Oke, oke, bisa sini. Oke, bisa. Dan terakhir kita mencoba melakukan uji koneksi tentang topologi mesh. Untuk anak TKJ pasti pernah dengar. Jadi topologi mesh sendiri ini saya pernah dengar kata-kata mesh ini gara-gara dari belajar sebuah teknologi kontainer ya, yaitu Kubernetes, dimana Kubernetes sendiri memiliki service mesh. Jadi konsep dari mesh sendiri itu satu perangkat distribusinya ini bisa berkomunikasi satu sama lain. Itu mempengaruhi kalau kita mempelajari tentang software engineer atau lebih tepatnya ke software arsitektur. Kita kasih ini PC client-nya. Oke, pada tiap-tiap switch ini sebenarnya kalau nggak salah topologi mesh itu sebagai manajemen di tengah-tengah itu ada server. Entah itu benar atau enggak ya, saya belum research lagi sih sebenarnya. Kita connect dulu antar switchnya, kan seharusnya kayak gini aja ya. Kalau di mesh itu kayak gini, disilang. Nah, itu dari konsep topologi meshnya sendiri. Kita matikan dulu.
kita tambahkan portnya, nyalakan lagi. Kehabisan portnya. Kita matikan juga pada ini untuk berjaga-jaga. Oke, kita tambahkan. Oke. Kalau gak salah kan gini. Terus nah di sini apa kita tambahkan satu server ya biar gak usah, kita masukkan aja IP kayak gini. Oke, kita udah kasih IP semuanya. Terus kita lihat diuji koneksi simulasi. Kita lihat pada ARP sama ICMP. Kita koneksikan satu jaringan ke switch satu ke satu ke lainnya. Dia akan membroadcast gitu. Jadi setiap waktu kita ngirim paket yang dilakukan kali, memang kalau melewati switch di broadcast. Oke, seperti itu. Dan ini sekalian sama overview tentang terkait aplikasi Kisco Packet Tracer. Kisco Packet Tracer yang saya gunakan yaitu menggunakan versi 8.1, versi yang terbaru. Versi ini cukup user friendly juga bagi teman-teman yang belajar tentang networking. Kita bisa lihat di physical, klik di home city-nya, klik lagi corporate office dan main wiring closet. Jadi kalau tampilan secara realnya itu ada kayak gini, kayak rak server pada umumnya. Seharusnya kalau kita belajar langsung di servernya, kita harus tahu perangkat mana aja yang kita ketahui switchnya, terus cara pengkabelannya, crimping gitu. Dan kayak gini, kalau kita lihat dari hasil fisikal ya, secara fisikal. Kalau ini kan secara logikalnya kayak gini. Kalau secara fisiknya itu kayak gini, switchnya itu berbentuk kayak gini. Maupun yang ini kita lihat, nah ini ada power distribution device,
server itu bentuknya ada kayak gini, server tidur ya. Rata-rata server yang digunakan kayak gini. Dan switch ini juga. Ini kalau paling gampang ya cara setupnya. Oke, kayak gitu aja. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman lebih mengetahui ya cara kerja dari sisi fisikal maupun kita simulasi. Nantinya kalau ada waktu, semisal saya ada lab atau maupun kebetulan bisa nge-record waktu kita lihat cara masang rak mulai dari yang langsung aslinya. Mungkin saya akan record, yaitu atau entah kapan, yang pasti doakan mungkin di channel saya bisa kayak gitu. Mungkin setup dari nol sampai jadi pun ya gak masalah sih, yang penting kita bisa belajar bareng. Oke, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya, dan terima kasih.